warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai media aplikasi selain PPT. Saya Amelia Novianti sebagai moderator sekaligus pembicara pertama, Paujia sebagai pembicara kedua, Nur Hikmah sebagai pembicara ketiga, Mariana sebagai pembicara keempat, Mas Cito sebagai pembicara kelima, dan Nurul sebagai pembicara keenam sekaligus kesimpulan. Baik teman-teman semua, mohon disimak. Apabila ada pertanyaan, silakan dipaparkan di akhir materi kami. Selamat menyaksikan. PowerPoint merupakan sebuah aplikasi wajib untuk membuat sebuah presentasi, baik bagi dosen, anak sekolah, maupun kalangan lainnya. Dengan demikian, ada pun jenis lain sebagai pengganti PowerPoint, yaitu aplikasi Pisma, Fregi, Focusly, kemudian Slido, Image, Slidebeat, dan Joso. Aplikasi selain PPT, yang pertama adalah Pisma. Pisma adalah aplikasi yang digunakan untuk presentasi selain PPT. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pembuatan banner, web, diagram, dan lain-lain. Aplikasi yang kedua selain PPT yaitu Frezi. Frezi adalah aplikasi yang digunakan selain PPT pada proses presentasi. Kelebihan dari Frezi ini adalah aplikasinya bisa melihat dan mengedit dari aplikasi manapun. Kalau misalkan dari aplikasi yang lain, biasanya kan tidak bisa mengedit dan melihat. Itu akan susah. Nah, kalau pada aplikasi Frezi ini, dia mampu melihat dan mengedit dari aplikasi manapun. Ketiga, Focusky adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi yang lebih kreatif dan tidak membosankan, seperti mind mapping dan efek 3 dimensi. Slido adalah aplikasi yang dapat menggabungkan beberapa aplikasi untuk membuat presentasi yang lebih berbeda, sehingga aplikasi tersebut dapat menggabungkan satu ke yang lain, seperti PowerPoint, klip video, dan file PDF. Emase, yang mana sebuah aplikasi yang sejenis dengan PowerPoint atau PPT yang dapat memasukkan sebuah video. Lalu ada kelebihan Emase. Yang pertama, user friendly bagi pemula, memiliki fitur seperti template 2 dimensi maupun 3 dimensi, mempunyai layanan cloud, yang berarti dapat menggunakan aplikasi ini dengan menyimpan di dalam ruangan penyimpanan online. Nah, lalu karena layanan berbasis web, maka aplikasi ini pun dapat diakses dari perangkat apapun. Didukung banyak bahasa serta memiliki alat penerjemahan secara otomatis. Nah, lalu ada kekurangannya. Kekurangan dari Emase yaitu mengharuskan kita untuk online. Nah, serta melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Memiliki opsi berbayar jika kita ingin mendapatkan fitur yang lengkap, dan tentunya opsi berbayar ini tidak tersedia dalam bentuk aplikasi tetapi berupa layanan atau software as service. Nah, tidak lancar pada komputer lama seperti spesifikasi minimalnya adalah perangkat dengan prosesor Pentium 4 atau sekelasnya. Nah, fitur yang ditawarkan dari Emase itu yaitu seperti efek 3 dimensi yang ditampilkan di presentasi, menambah video dari YouTube ke dalam presentasi, lalu menambah musik dan file rekaman suara, terus dapat juga di-share, dapat dipercantik atau diedit, dapat disimpan melalui ruangan penyimpanan online, dapat menambahkan logo desain, lalu dapat mengontrol keamanan privasi, dapat menambah password di presentasi. Nah, lalu yang berikut ada Slidebean, yaitu aplikasi pembuat presentasi yang bisa dicoba Slidebean, mencoba membuat ulang sistem presentasi yang lebih cerdas dan tak kalah keren dari aplikasi lainnya. Nah, sebenarnya aplikasi Slidebean memiliki penerapan yang sama seperti Slido dalam hal presentasi, yaitu aplikasi Windows yang memungkinkan kita untuk beralih dari berbagai media presentasi seperti PPT, PowerPoint,
PDF, lalu ada Prezi, dan lain sebagainya. Nah, dan hanya perlu fokus pada pembuatan konten dan Slide Bin akan mengurus sisanya. Seperti itu. Nah, dan jangan khawatir untuk kesusahan. Slide Bin punya banyak fitur dan template keren yang sangat mudah digunakan. Namun, Slide Bin lebih mirip dengan software berbasis slide lainnya, seperti PPT ketimbang software berbasis kanvas seperti Prezi. Social itu adalah aplikasi tradisional yang bersifat online dan dia itu bisa dimasukkan animasi dan transisi. Nah, yang ketiga itu dia itu bisa mengimport data dengan berbagai format. Terus yang keempat itu bisa digunakan secara kolaborasi. Terus yang kelima itu orang yang setelah melihat presentasi bisa dapat meninggalkan komentarnya di kolom presentasi tersebut. Akademik presenter ini adalah satu, dia penampilannya menarik dan dapat dipergunakan secara online maupun offline. Yang kedua, dia itu dapat menyajikan grafik yang menarik. Yang ketiga, akademik presenter ini adalah bisa dibagikan secara online, bisa melalui blog, email, dan lain-lainnya. Baik, masuk ke aplikasi yang terakhir, yaitu LibreOffice. LibreOffice merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk digunakan dalam membuat presentasi berbasis multimedia, sebab dalam LibreOffice terdapat fitur dan tools yang sangat bagus dan seringkali di-upgrade. Untuk kali ini, fitur terbarunya merupakan EPUB Export File, yang mana kita dapat mengekspor file berdasar dari e-book yang ada di EPUB. Jadi kesimpulannya, banyak sekali aplikasi untuk presentasi selain PowerPoint. Nah, memang itu tidaklah wajib untuk dikuasai oleh kita, akan tetapi dengan menguasai berbagai aplikasi tersebut kita dapat membuat presentasi yang lebih baik. Misalnya di aplikasi yang satu tidak ada fitur ini, dan di aplikasi yang satu dapat melengkapinya yang mungkin fitur tersebut ada di situ. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.